Nah, kalau Prabowo dia punya pesawat sendiri. Nah, kalau janji-janji calon presiden itu, wow akan buka lapangan kerja, sudah pasti itu lapangan kerja dulu. Kemudian akan memberikan ini insentif apa segala macam, semua sama. Tapi ada perbedaan yang saya lihat. Cuman satu yang bicara, konstitusi dan Pancasila. Kita bisa mengamati loh, debat pertama kemarin. Tidak ada selain Prabowo yang bilang, saya akan melindungi ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak kriteria lain lagi. Jadi seorang pemimpin itu harus berani, harus berkorban. Dan satu yang lebih penting adalah bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan. Jadi jangan melihat sisi gelapnya. Ya, bertanggung jawab. Dia jujur, setia. Sampai sekarang dia setia itu tak kawin-kawin. Ya, artinya ini apa? Dari situ aja bisa jadi ukuran. Kalau yang dua ini saya curiga. Yang satu suka porno, ya kan, suka nonton porno. Ya, hati-hati loh. Pernah kalau nggak salah di TV dibahas, ya, orang yang hobi nonton porno lebih berbahaya dari orang narkoba. Nah, kalau si Amin ini pembohong kok, si Anies itu kita bisa buktikan. Wah, mulutnya manis sekali lah menurut saya. Pinter mengatur kata-kata. Dan mereka ini dua tidak lengkap. Kita hanya melihat dia pakar ekonomi, pakar pendidikan, ya. Tapi dia tidak punya kepakaran di bidang militer. Ya, saya mau beritahu lah. Kalau kita amati, ya si Anies itu waktu pemilihan dia jadi gubernur, menang di atas ayat dan mayat. Ya. Kalau orang Muslim memilih Ahok, tidak disolatkan kalau mati. Tapi dia membiarkan. Nah, ini yang kedua. Kemarin saat yang sekarang ini, ketika dia jadi gubernur, dia ingin menjadi presiden. Makanya dia ke gereja memberikan sumbangan. Nah, saya bilang pendetanya yang tolol. Kita anak Tuhan tak perlu. Kalau perlu ditolak aja itu. Bikin malu, tahu nggak? Nah, ini informasinya. Kalau bagi saya, syarat untuk memilih siapa yang akan memimpin masa depan Indonesia ini. Yang pertama, semangat nasionalisme, semangat patriot nasionalisme mereka, satu pertama. Yang kedua, terjadi estafet kepemimpinan. Dari ketiga ini, cobalah nanti kita analisa bersama ya. Siapa yang punya patriot nasionalisme yang sangat tinggi? Ya, yang sangat tinggi, yang sudah teruji. Dan yang kedua adalah mereka sudah berbuat sebelumnya. Ya, contoh seperti Pak Prabowo ya. Dari konsep konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Kan ada putri dari NTT. Ya, anak bangsa Indonesia lah bekerja sebagai TKW di Malaysia. Dan diputuskan sudah hukuman mati. Tapi dengan kepiawaian Pak Prabowo, ya, dengan tebusan berapa miliar saya nggak tahu lagi. Tapi bisa berhasil diselamatkan. Sehingga
anak gadis itu tidak jadi dihukum mati. Sekarang pasal nomor 3, pasal nomor 1, apa yang mereka sudah perbuat? Yang kedua, ya, Pak Prabowo ini, ya saya lihat dia berusaha memposisikan Indonesia, ya, di lingkup global atau di lingkup internasional. Bagaimana tim Indonesia bisa mendaki puncak Mount Everest, ya. Kemudian dia juga sudah mencekolahkan anak-anak Indonesia, bahkan perwira, ke luar negeri. Bahkan dia juga lah yang pertama kali saya lihat mencekolahkan anak-anak Indonesia menjadi taruna di akademi militer. Bukan akademi militer kita, ada yang di Jepang, ada yang di mana-mana. Jadi dia sudah melakukan tindakan di luar Indonesia, ya, yang artinya dia menjunjung tinggi amanat konstitusi. Yang kedua ini saya lihat belum. Jadi masih banyak kriteria lagi. Sebagai contoh, dari hasil debat kemarin, kita bisa lihat, saya tidak gila jabatan. Ya, saya tidak gila jabatan. Maknanya apa? Memang seorang leader yang memiliki leadership, kepemimpinan itu bukan posisi, tapi action. Tapi diterjemahkanlah sama kelompok-kelompok yang tidak suka sama dia. Kenapa kok tidak gila jabatan? Masih mendaftarkan lagi. Dia ikhlas. Dibilanglah, kalau ikhlas, nggak usah lagi mau jadi apa. Dia ikhlas kalau pemimpin yang dipilih itu betul-betul memimpin Indonesia. Saya juga nggak ikhlas kok kalau melihat pemimpin yang tidak becus. Ya, cuman kelemahan dia tidak bisa berkata-kata seperti Ganjar ataupun Anies. Tapi itu bisa saya lihat, itu apa adanya. Sementara ini dua bermulut manis, buntutnya nanti pahit. Itu analisa saya ya, analisa saya. Kemudian pengalaman saya juga sebagai junior dia ya. Beliau ini kalau memang ada maunya, itu harus dicapai. Walaupun dia harus mengorbankan ya material yang dia punya. Ya, karena memang dia punya power, dia punya pengaruh, dia punya kekuatan di bidang ekonomi. Kalau yang dua ini mana bisa? Dia masih mengemis-ngemis kok. Ya, dia pergi kemana-mana itu siapa yang dukung dia? Pasti ada orang pengusaha di belakangnya. Naik pesawat, pesawat siapa? Nah, kalau Prabowo dia punya pesawat sendiri. Nah ini ya, jadi dia punya pengaruh, punya power, dan punya kekuatan ekonomi. Ya, yang keempat kriteria, saya melihat program mereka, programnya hampir sama semua. Pasti bicara kalau janji-janji calon presiden itu, oh akan buka lapangan kerja. Sudah pasti itu lapangan kerja dulu. Kemudian akan memberikan ini insentif apa segala macam. Semua sama. Tapi ada perbedaan yang saya lihat. Cuman satu yang bicara. Konstitusi dan Pancasila. Kita bisa mengamati loh. Debat pertama kemarin. Tidak ada selain Prabowo yang bilang, saya akan melindungi ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak kriteria lain lagi. Jadi seorang pemimpin itu harus berani, harus berkorban,
Dan satu yang lebih penting adalah bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan. Jadi jangan melihat sisi gelapnya. Ya, bertanggung jawab. Dia jujur, setia. Sampai sekarang dia setia itu, tak kawin-kawin. Ya, artinya ini apa? Dari situ aja bisa jadi ukuran. Kalau yang dua ini, saya curiga. Yang satu suka porno, ya kan, suka nonton porno. Ya, hati-hati loh. Pernah kalau nggak salah di TV dibahas, ya, orang yang hobi nonton porno lebih berbahaya dari orang narkoba. Nah, kalau si Amin ini pembohong kok, si Anies itu kita bisa buktikan. Wah, mulutnya manis sekali lah menurut saya. Pinter mengatar kata-kata. Dan mereka ini dua tidak lengkap. Kita hanya melihat dia pakar ekonomi, pakar pendidikan, ya. Tapi dia tidak punya kepakaran di bidang militer. Kalau Prabowo itu lebih sempurna. Dia tahu masalah ekonomi, dia tahu masalah pertahanan. Jadi kalau Gibran ini sebagai pendampingnya Prabowo, di situ akan terjadi transformasi leadership. Ya, dapat kita lihatlah. Sekarang ketua partai-partai pendukung, partai koalisinya dia, itu sudah berpengalaman jauh. Kok tidak ada satu pun yang komplain, malah mereka mendukung. Jadi kita mengamati siapa calon yang akan kita pilih. Ya, saya tidak akan memaksa. Nah, kebetulan purnawirawan TNI ya, baik jenderal, kolonel, dan prajurit itu terbagi tiga. Ada di si Anies, ada di si Prabowo, ada juga si Ganjar. Jadi ini pemilihan umum ini kita terpecah. Ya, terpecah. Nah, yang kedua, partai pun demikian, partai pendukung. PKB pecah. Ya, apalagi yang pecah itu? Semua pecah. Termasuk PDIP sebagai partai sementara inilah yang terkuat. Kelengahan PDIP, dia lupa ketika dia ada di puncak, dia tidak melakukan inovasi. Dia lupa ada hukum gravitasi ketika paradigma berubah. Disinilah yang menjadi analisa saya. Kemudian Prabowo sudah cukup pengalaman. Ya, kekalahan dia itu yang membentuk dia. Kalau menurut saya, orang yang sering gagal itu akan terbentuk dan akan mencari bagaimana saya bisa sukses. Ya, ini dia kalau tidak salah waktu menjadi wakil presiden juga ikut untuk mencalonkan presiden sudah 2 kali kalau salah. Nah, ini menempah dia, caci maki juga menempah dia, membentuk orang. Kita kan tahu pemimpin itu dilahirkan atau ditempa. Ada pemimpin yang dilahirkan tapi tidak ditempa, nggak kuat menghadapi tantangan, gangguan, dan hambatan, ancaman pun. Kita contoh lah ya, kita ambil Genghis Khan. Dia dilahirkan, tapi dia dibentuk
Sejak kecil itu dia sudah, bayangkan aja, ketika bapaknya mati, dia dikucilkan, bahkan ingin dihukum mati. Hanya saja di Mongolia itu tidak boleh membunuh anak kecil, harus dewasa dulu. Ya, dipenjara dia, diikat dia, bahkan sampai harus makan rumput. Dia ditempa, dia buta huruf, kok bisa memimpin dunia? 2/3 dunia ini bisa dia pimpin. Itu di zamannya lah. Kalau kita analogkan dengan sekarang, kita mencari pemimpin yang pernah menderita, yang pernah susah, ya, menghadapi apa? Menghadapi cobaan. Jadi kegagalan itu menurut orang pintar sukses yang tertunda. Kemudian selanjutnya kita melihat, ya, ini memang terjadi perang survei lah, perang survei, dan kelihatannya untuk sementara, ya, saya kan bukan ahli survei, ya, Pak, ahli-ahli survei yang ada di Indonesia yang banyak itu, dia sementara ini menentukan bahwa Prabowo Gibran berada di atas, katakanlah 46%. Tinggal mencari berapa lagi? 7% atau 6%. Nah, kalau relawan Jokowi tidak usah banyak-banyak lah, 20% mendukung dia, sudah menang. Ditambah lagi generasi muda. Jadi era 2024 ke depan itu adalah era haknya generasi muda. Tapi ada lagi pertanyaan, wah, kok Gibran lewat jalan tol, sementara kok anak muda lain yang nggak punya kesempatan? Nah, kan aneh, kenapa nggak Ganjar pilih anak muda? Kenapa si Amin nggak pilih si Anies nggak pilih anak muda? Berilah kesempatan. Kenapa masih yang tua-tua ini yang punya masalah? Jadi kalau kita lihat mana yang munafik, mana yang tidak, ya, saya mau beritahu lah. Kalau kita amati, ya, si Anies itu waktu pemilihan dia jadi gubernur menang di atas ayat dan mayat. Ya. Kalau orang Muslim memilih Ahok, tidak disolatkan kalau mati. Tapi dia membiarkan. Nah, ini yang kedua. Kemarin saat yang sekarang ini, ketika dia jadi gubernur, dia kena ingin menjadi presiden, makanya dia ke gereja memberikan sumbangan. Nah, saya bilang pendetanya yang tolol. Kita anak Tuhan tak perlu. Kalau perlu ditolak aja itu. Bikin malu, tahu nggak? Kalau anak Tuhan ya mintanya ke Tuhan, bukan kepada gubernur. Ya. Ada lagi katanya dia sudah dibaptis lagi, Yohanes Anies Baswedan. Popo-poan ini. Ya kan? Itu bukan karena keinginan dia sendiri, karena keinginan untuk mencalonkan diri jadi presiden. Nah, itu ya, saya akan tahu sama kalian. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,